Baru-baru ini Motorola menambah lagi lini smartphone mereka menjelang akhir tahun 2025 setelah ada di kelas 1 juta, 2 juta, 4 juta, 5 juta, hingga 6 juta. Kali ini yang hadir di kelas 3 jutaan melalui Moto G67 Power. Nah, bagaimana nih mengenai secara keseluruhan HP ini setelah 2 minggu penggunaan saya. Apakah memang HP ini termasuk bisa diandalkan dari semua lini? Ya akan saya bahas di video kali ini. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Seperti biasa, sebelum saya lanjut ke pembahasan, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini untuk kamu yang belum subscribe. Ayo dong, tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Dengan membawa embel-embel nama belakang itu kata power, sudah jelas Moto G67 ini membawa ataupun mengandalkan dari sisi ketahanan di baterainya, dan itu memang benar adanya di mana HP ini ditanamkan baterai terbilang kategori besar ya di 7.000 mAh. Nah, selama penggunaan saya berani saya katakan ini penggunaannya ataupun daya tahannya termasuk sangat bisa diandalkan. Misalkan itu untuk screen on time yang pernah saya dapat nih ya, dari 98 hingga 17% menghasilkan screen on time 7 jam 23 menit. Pernah juga nih dari 68 hingga 7% menghasilkan screen on time 4 jam 10 menit. Semua besaran screen on time yang dihasilkan itu ya balik lagi ya ke penggunaan masing-masing. Jika HP ini kalian geber buat bermain game, jelas akan menghasilkan screen on time lebih minim. Nah, kalau dari pengalaman saya selama menggunakan HP ini, misalkan itu ketika saya membuka Google Map nih, membuka Google Map selama 20 menit menggunakan jaringan WiFi dan brightness sekitar 20%-an, baterainya ini berkurang hanya 3%. Buka Reels selama 20 menit menggunakan jaringan seluler dan di sini baterainya berkurang 2% saja. Lalu saya coba nonton YouTube selama 40 menit, brightness ini sekitar 50% menggunakan jaringan seluler dan saya jadikan juga nih sebagai hotspot, baterainya berkurang hanya 5%. Main Mobile Legends 2 match selama 46 menit maksud saya, brightness sekitar 60%, jaringan WiFi dan seluler aktif, baterai berkurang 15%. Dan terakhir saya coba main PUBG 20 menit menggunakan jaringan seluler, brightness-nya 50%, pengaturan paling tinggi, baterainya berkurang 6%. Jadi dengan pengalaman saya menggunakan HP ini jelas banget daya tahan baterai dari Moto G67 benar-benar sangat bisa diandalkan. Cocok banget nih buat kalian yang mencari sebuah smartphone dengan membawa kapasitas baterai besar serta bisa diandalkan. Nah, dengan baterai besar, HP ini juga dilengkapi pengisian baterai, dibilang cepat banget enggak, lambat juga enggak ya, cukup cepat aja lah saya bilang ya di 30 watt ya, membutuhkan waktu nggak sampai 1 jam 50 menit untuk mengisi baterai hingga penuh. Membawa baterai berkapasitas besar, alhasil bodi Moto G67 Power kategori bukanlah yang compact banget. Dengan ketebalannya ini 8,6 mm dan bobotnya kisaran 210 gram, menggunakan HP ini dengan satu tangan dalam waktu yang agak lama jelas akan terasa kurang nyaman. Tapi dalam genggaman bodi HP ini masih mampu memberikan kesan cukup solid. Terkait desain back cover, nggak ada bedanya nih dari beberapa desain HP Moto lainnya. Bisa dibilang monoton, iya, tapi keuntungannya di sini memberikan, apa ya, bisa saya katakan jati diri sendiri karena akan lebih mudah dikenali dari nama brand. Material back cover yang diberikan terbilang premium. Kulit sintetis yang membuat bodi HP tidak mudah kotor dan tidak mudah licin saat digunakan tanpa case. Interface yang dihadirkan juga kategori lengkap kok. Bahkan HP ini masih menyediakan port jack audio yang akan berguna bagi mereka yang masih mendengarkan audio menggunakan headset ataupun earphone berkabel. Pindah ke bagian depan nih, HP ini sudah terlihat kekinian dengan model layar punch hole, tapi tetap menjadi catatan saya, frame hitam yang mengelilingi layar kategori bukanlah yang tipis, apalagi di sisi bawah. Memang sih selama saya menggunakan HP ini, frame hitam tersebut nggak mengganggu kenyamanan saat saya menikmati konten apa saja di HP ini. Itu bisa jadi dikarenakan kualitas layar seluas 6,7 inch yang dibawa kategori nyaman dari sisi visual walaupun panel yang disematkan IPS LCD dan resolusinya Full HD Plus serta refresh rate 120 Hz.
Layar HP ini masih mampu menampilkan konten dengan warna yang tidak terlihat pucat ataupun bisa dikatakan warnanya ini keluar, ketajamannya juga oke, serta tampilan yang halus. Walau perlindungan kaca ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 7i, saran saya kaca layar HP ini tetap loh dipasangkan perlindungan tambahan, baik itu dari hydrogel, screen protector, atau tempered glass, agar benar-benar memberikan perlindungan kaca pada layarnya ini dari goresan-goresan yang tidak diinginkan. Agar memberikan pengalaman yang nyaman saat menggunakan HP ini, Moto G67 Power membawa chipset yang terbilang bertenaga, dipadu lagi tampilan termukanya termasuk ringan ya, seperti kayak stok Android 15. Nah, untuk chipsetnya itu sendiri, HP ini mengandalkan Snapdragon 7S generasi kedua, dipadu CPU octa-core, RAM 8 GB, dan storage 256 GB. Berdasarkan pengalaman saya menggunakan HP ini sekedar pekerjaan ataupun aktivitas santai, membuka YouTube, buka sosial media, atau ketika saya hanya sekedar membaca berita ya, ini untuk performanya sangat bisa diandalkan juga loh, sangat bisa diandalkan maksud saya, apalagi RAM-nya 8 GB membuat HP ini juga terbilang mumpuni saat harus buka tutup aplikasi atau bisa saya bilang sih multitasking. Nah, untuk digunakan saat ngegame, untuk game yang sering saya mainkan misalkan itu Mobile Legend. Ini kategori nyaman banget dijalankan pada pengaturan paling tinggi. Sangat-sangat jarang saya dapatkan momen frame rate turun. Walaupun sesekali saat momen perang rame frame rate turun. Tapi turunnya tuh nggak jauh kok. Jadi nggak mengganggu kenyamanan saat saya mainkan. Karena frame rate-nya juga langsung naik lagi. Tapi pernah juga saya temukan sedikit apa ya, nggak tahu bug ataupun keanehan dari performa HP ini saat main game Mobile Legends yang match kedua ya. Dari awal game hingga pertengahan itu frame rate-nya mentok di 45 fps. Memang mulai dari tengah hingga selesai, ya memang sudah mulai stabil lagi di 90 fps. Itu sih kalau buat saya agak aneh lah ya. Semoga hal tersebut bisa lah ya diperbaiki oleh Motorola pada smartphone ini. Begitu juga saya coba nih ya main PUBG M. Game ini juga nyaman dijalankan pada pengaturan tertinggi, grafik ultra HDR, dan frame rate-nya ultra. Maksimal frame rate di 40 fps. Game ini berjalan lancar, nggak ada kendala yang saya temukan. Catatan, saya kalau main game ini hanya untuk sekedar fun saja. Untuk mengabadikan momen dalam bentuk foto dan video, HP ini mengandalkan kamera utama beresolusi 50 megapiksel ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel. Satu kamera depan beresolusi 32 megapiksel. Fitur kamera yang dibawa juga nih kategori banyak yang bisa kamu jelajah dan kamu gunakan sesuai kondisi saat kamu menggunakan kamera smartphone ini. Hasil fotonya jujur saya suka. HP ini mampu memberikan kualitas foto terbilang bagus untuk HP di kelasnya. Hasil kameranya saya suka. Processing fotonya mampu menghadirkan warnanya itu tidak terlihat pucat, terus kepadatan ataupun apa ya, kontrasnya enak dilihat dan ketajaman foto juga terbilang cukup dapat nih di kondisi cahaya berlimpah. Foto-foto di kondisi cahaya seadanya lagi-lagi tetap terlihat bagus, walau akan ada yang namanya penurunan detail foto. Sementara untuk foto di kondisi malam ataupun low light, juga demikian. Walaupun detail foto bisa saja hilang dan bagusnya noise yang dihasilkan kategori minim serta warnanya tidak terlihat pucat. Ini dia untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Moto G67 Power. Resolusinya bentoknya itu bisa di 4K 30 fps, tapi di sini saya buat di Full HD 60 frame per second ya. Tidak ada pilihan mengaktifkan IIS. Jadi saat merekam ya benar-benar harus jangan terlalu banyak bergerak ataupun tangan bergetar ya. Oke,
Oke, ini untuk hasil perekaman video ya di kamera depan. Resolusinya di Full HD 30 frame per second. Kalau saya lihat di sini live view-nya nih kategori stabil, dan buat saya ini kategori bagus juga sih untuk smartphone di harganya. Sekarang masuk kesimpulan nih. Kalau menurut saya Moto G67 merupakan smartphone yang terbilang komplit untuk smartphone di kelasnya ya. Apalagi dengan kamu membeli ataupun melalui smartphone ini bisa bikin kamu beneran akan nonstop seru-seruan dan bisa bikin anti bosan, on terus-terusan dengan kekuatan baterai yang bisa diandalkan, performa bikin kamu nyaman jalani apa saja di HP ini, kualitas layar yang bikin mata nggak mudah lelah, dan kualitas kamera yang bikin kamu pengen selalu berkreasi. Ini untuk harga jualnya di 3.499.000 ya, di normalnya ya. Di harga tersebut ada saudaranya ataupun kakaknya lah bisa saya bilang Moto G86 yang di mana harga jualnya juga turun. Bisa kamu dapat di 3,4 juta dengan memanfaatkan promo voucher di e-commerce kesayangan kalian. Bahkan ini juga bisa lebih murah lagi, bahkan bisa di 28 hingga 2,9 tergantung promo dan voucher yang kalian dapatkan. Sedikit perbandingan ataupun bisa saya sedikit bandingkan lah ya, bisa saya katakan bagusan beli mana nih, Moto G67 atau Moto G86. Sebenarnya simple. Kalau budgetmu terbatas, beli Moto G67 Power nggak ada salahnya. Yang di mana HP ini membawa keunggulan baterainya lebih besar, terus bisa saya katakan juga dengan panel IPS jelas akan memberikan keamanan lah ya, bisa saya bilang di layarnya ini dari yang namanya green line dibandingkan yang namanya AMOLED pada Moto G86 ya. Jelas untuk AMOLED memang terlihat lebih enak dilihat daripada panel IPS. Kalau kamu yang kerjaannya lebih banyak di outdoor seperti driver ojol dan ingin mencari ketahanan baterai yang sangat bisa diandalkan, beralih saja di Moto G67 Power. Tapi kalau penggunaanmu ya kebalikan dari itu dan ingin mencari kenyamanan serta durability yang kuat, bisa ke Moto G86 Power. Jadi yang artinya bisa saya katakan beli yang mana saja sih nggak masalah, sesuaikan dengan budgetmu serta kebutuhanmu. Itu sih dari saya. Kamu punya pertanyaan mengenai smartphone ini, bisa tulis saja ya pada kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!